Halo, selamat datang di panduan Bcloud tentang mitra bisnis. Nah, di Bcloud Anda bisa menambahkan mitra bisnis seperti customer atau supplier melalui menu master, kemudian klik mitra bisnis. Lalu setelah muncul daftar mitra bisnis, Anda bisa klik tambah baru. Nah, di sini juga ada beberapa kolom yang bisa Anda isi, bisa Anda lengkapi. Kita fokus sekarang ke tipe mitra bisnis. Nah, di sini ada dua tipe ya, customer atau supplier. Anda bisa pilih salah satu. Misalkan Anda ingin menambahkan customer, maka yang di checklist adalah customer. Atau mungkin Anda menginginkan untuk menambahkan supplier, Anda bisa klik supplier. Nah, di sini apabila Anda memilih supplier, maka mitra bisnis ini nantinya akan muncul ketika kita pada menu pembelian. Jadi ketika kita melakukan pembelian lalu kita mencari mitra bisnis, maka yang tergolong supplier akan muncul di daftar mitra bisnis sebagai suppliernya. Dan untuk customer juga sama. Customer berarti nanti di menu penjualan nanti akan muncul beberapa mitra bisnis yang tergolong customer. Apabila Anda menginginkan keduanya untuk muncul di pembelian atau penjualan, mungkin bisa saja ada contoh kasus supplier Anda juga customer Anda. Nah, itu bisa Anda centang dua-duanya seperti ini. Oke, sebagai contoh di sini misal customer ya. Kemudian nama. Nah, nama di sini Anda bisa isi namanya siapa. Misalkan sebuah perusahaan ya. Nah, setelah nama Anda isi, di sini Anda bisa mengisi deskripsinya. Deskripsi di sini bebas, Anda bisa menambahkan catatan, mungkin catatannya seperti pelanggan setia misalnya, atau diisi yang lain juga bisa. Jadi opsional ya, jadi bisa Anda kosongin, bisa tidak. Nah, kemudian juga di sini ada level harga. Di sini kita akan menggolongkan untuk customer ini dia akan kena harga retail, partai kecil atau grosir. Ini bisa ditentukan di sini. Oke, kita lanjut ke alamat. Nah, di sini alamat masih kosong, kita klik tambah di sini. Nah, keterangan alamat di sini bisa Anda isi misalnya nama daerahnya atau mungkin keterangannya alamat penerimaan barang misalnya. Kemudian Anda isikan alamat lengkapnya seperti ini contohnya, kemudian Anda bisa pilih kotanya. Nah, misalnya seperti ini ya. Silakan Anda klik tambah. Nah, maka otomatis dia akan langsung terisi ya. Alamatnya ini ada apa saja. Anda bisa menambahkan lebih dari satu. Bisa berapapun. Bebas, terserah Anda. Oke, kita lanjut ke kontak. Di sini bisa Anda isi juga kontaknya. Misalnya nama kontak. Nah, misalnya Anda menginginkan untuk mitra bisnis ini ditambahkan juga kontaknya, bisa Anda isi seperti ini contohnya. Silakan Anda klik tambah. Nah, Anda seperti alamat, Anda juga bisa menambahkan lebih dari satu ya. Kemudian kita lanjut ke bank pajak. Nah, bank pajak di sini kita fokus ke pajak sini ya. Jadi di sini kan karena kita memilih mitra bisnis yang customer, maka kita akan memilih yang penjualan. Nah, penjualan di sini ketika ini dicentang, pajak dicentang. Jadi untuk customer ini nantinya ketika melakukan penjualan, maka dia otomatis kena pajak di penjualannya nanti. Apabila di supplier sama, di pembelian, apabila ini dicentang, nanti dia ketika pembelian kita juga kena pajak. Oke, kita lanjut ke hutang dan piutang. Nah, di sini adalah settingan untuk hutang dan piutang. Jadi untuk pembelian atau penjualan itu nanti dia bisa diatur terminnya kredit atau cash, dan juga bisa mengatur jatuh temponya. Misalnya saya klik di sini. Nah, untuk customer di sini kan kita sebagai contoh customer ya. Tapi di sini sama saja kalau Anda memilih yang supplier tadi, mengisi yang supplier, maka Anda bisa jadi satu di sini ya. Jadi pembelian sama penjualan, pembelian untuk supplier, penjualan untuk customer. Nah, misalnya di sini untuk customer yang contoh di sini saya kasih terminnya itu kredit, atau bisa Anda pilih cash, itu terserah Anda. Kemudian saya bisa atur jatuh temponya itu defaultnya berapa hari untuk customer ini. Misalnya defaultnya 30 hari. Maka Anda bisa isi seperti ini 30 hari.
sama seperti pembelian. Jadi untuk suppliernya Anda, apabila menginginkan Anda untuk selalu membayar cash, maka kita pilih cash di sini. Jadi ketika nanti kita melakukan pembelian, maka kita tidak bisa mengatur untuk terminnya kredit atau cash, karena di sini sudah terkunci cash. Apabila kita memilih kredit, maka nanti di pembelian ataupun nanti di penjualan itu bisa diatur kita mau pilih cash atau kredit. Kemudian kita beralih ke hutang dan piutang. Untuk customer di sini piutang. Di sini juga bisa ada batas piutang ya. Batas piutang di sini adalah batas nominalnya. Jadi di sini kita bisa kunci untuk customer ini nanti dia hanya bisa melakukan piutang sampai nominalnya berapa. Nah, batas piutangnya di sini nominalnya ya. Misalnya tidak diizinkan, maka nanti dia tidak bisa melakukan piutang. Jadi nanti ketika melakukan penjualan, maka ketika di save dia tidak bisa di save kalau misalnya termnya kredit, karena dia tidak dibolehkan untuk melakukan piutang. Sama seperti hutang ketika pembelian, apabila diganti seperti ini tidak diizinkan, maka kita tidak bisa sama sekali melakukan termin kredit atau hutang. Misal kita ganti lagi, nah di sini adalah nominalnya ya. Nah jadi nanti ketika dia sudah melebihi 10 juta ketika melakukan penjualan untuk customer yang ini, ketika dia sudah memiliki piutang yang 9 juta mungkin, nah maka ketika di save di penjualan dia tidak bisa karena dia terkunci, dia hanya bisa maksimal 10 juta. Jika diteruskan maka tidak bisa di save, maka dia harus melakukan pelunasan dulu supaya bisa melakukan penjualan piutang lagi. Sama seperti pembelian di sini. Kemudian juga di sini ada batas frekuensi. Batas frekuensi ini adalah batas notanya. Ya. Jadi di sini bisa kita ganti. Batas frekuensi ini juga invoice ya. Jika tidak diizinkan, maka kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan piutang ataupun hutang. Apabila diganti ke 1 atau mungkin 5, di sini saya sebagai contoh 5, maka ini nanti dia hanya bisa melakukan invoice-nya 5 kali saja. Jika lebih dari 5 invoice melakukan termin kredit atau hutang piutang, maka dia tidak bisa meneruskan transaksi di penjualan ataupun di pembelian. Kita klik update jika sudah. Oke, untuk settingan mitra bisnis, untuk profil, alamat kontak, dan lain-lain sudah kita bahas. Maka untuk menyimpannya silakan klik simpan. Klik OK.